kata Imam Syafi'i, setidaknya ada 3 alasan kenapa kita kudu maafin saudara kita. Kata beliau, man nala minni au aliktu bi zimmatihi abra'tuhu lillahi syakira minnatihi. Siapa aja orang yang pernah menyakiti aku atau dia punya sangkut paut hutang piutang atau kezaliman yang lainnya kepadaku, kata Imam Syafi'i, abra'tuhu lillah, aku bebaskan dia. Pertama alasannya syakira minnatihi, lantaran aku bersyukur bahwa karunia Allah jauh lebih besar dari kezaliman yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Kalau orang punya utang sama kita 100.000, terus besok masih kita tuntut juga, roman-romannya masih gedean nikmat Allah, masih gedean rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita ketimbang 10.000 yang ada di saudara kita. Ada teman cerita begini, saudaranya nelpon minjem duit 500.000 lantaran istrinya masuk rumah sakit, dia butuh transfusi darah, dikirimin dah 500.000. Sebulan 2 bulan kagak ada kabar. Tiba-tiba dia WA, mohon maaf, aneh belum bisa bayar utang aneh. Terus teman ini jawabnya, udah nggak usah dibayar, Allah udah gantiin yang lebih banyak dari itu. Kita kadang-kadang udah diganti sama Allah jauh lebih banyak, masih kekeh juga minta yang itu. Tapi ini bukan berarti yang punya utang bebas ya, jangan. Tetap aja utangmu wajib bayar, Pak. Jangan mentang-mentang dia mau duitnya gampang, dia keluar juga langsung dapat duit, kita nggak mau bayar utang, ya tetap dosa itu mah. Artinya kalau kita mau bebasin itu, maka yang Allah berikan jauh lebih besar dari apa yang ada di saudara kita yang kita tuntut. Au mu'awwiqa mu'minin yaumal jaza, atau apakah aku akan menjadi penyebab terhalangnya orang yang beriman masuk ke dalam surga di yaumil jaza, di hari kiamat. Tuh saudara kita udah mau masuk surga, kita teriakin, ya Allah jangan masukin dia ke dalam surga lantaran dia punya urusan sama saya belum kelar. Apa kita tega menjadi penyebab saudara kita nggak masuk surga lantaran kita tuntut dia untuk urusan yang sepele di dunia? Itu pertimbangannya, kata Imam Syafi'i. Nanti besok di padang mahsyar manusia semua tertunduk lantaran malu kepada Allah, menghadap Allah penuh dosa, penuh kemaksiatan. Lalu setiap orang yang bertikai di dunia, orang yang dizolimi dan menzolimi di dunia, akan dipertemukan oleh Allah untuk saling mempertanggungjawabkan satu sama lain. Maka ketika 2 orang sedang bertikai menuntut saudaranya, kata Allah, wahai fulan, dongakkan kepalamu ke langit. Dongak ngerti ya? Dongak pedangak. Lalu dia ngelihat ke atas, ketika dia lihat di atas ada satu kota yang begitu indah. Bukan lagi istana tapi kota. Lalu dia bertanya, ya Allah, untuk siapa kota yang indah itu? Kata Allah, untuk kamu. Saya? Iya, kamu. Kata anak sekarang kan begitu. Apa maharnya agar aku bisa mendapatkan kota itu? Kata Allah, maafkan kesalahan saudaramu, maka kau akan dapatkan kota di dalam surga yang indah itu. Apa kita mau
maksa juga minta 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 dari saudara kita. Sementara kalau kita maafkan, kita ikhlaskan itu, nanti Allah ganti dengan satu kota di dalam surga yang begitu indah. Maka kata Rasulullah, innal mazlumina humul faizuna yaumal qiyamah. Orang yang di dunianya sering dizalimi, dialah nanti di akhirat orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia. Kalau dia mau tuntut, dia akan diberikan tuntutannya oleh Allah. Kalau dia mau memaafkan, dia akan mendapatkan satu nikmat, sebuah kota yang begitu indah dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau nuntut, silahkan. Enggak nuntut, kita akan lebih dapat yang lebih baik dari Allah. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, au an asu'a Muhammadan fi ummatihi. Apakah aku akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran aku menjadi penyebab umatnya masuk ke dalam neraka? Rasulullah enggak pengen satupun umatnya masuk neraka. Kenapa kita menjadi penyebab umat Rasulullah masuk ke dalam neraka lantaran kita tuntut dia? Apakah kita enggak takut kita akan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummatin ba'duha fil jannah wa ba'duha fin nar illa hadhihi. Setiap umat kata Rasulullah sebagiannya ada di surga, sebagiannya ada di neraka. Illa hadhihi, kecuali umatku ini. Aku ingin semua umatku adanya di dalam surga, kagak ada satupun di dalam neraka. Rasul pengennya begitu. Lantaran kita mau nuntut saudara kita, dia juga umat Rasulullah. Biar kata dia miskin, biar kata dia orang kampung, itu umat Rasulullah tuh Pak. Jangan-jangan kita menjadi penyebab dia masuk neraka, kemudian itu menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan kalau di dunia punya pertimbangan juga gitu ya. Kita kesel sama bocah nih, sayang aja lu bapak lu baik gitu. Kan itu pertimbangan namanya. Sayang aja lu bapak lu ustadz gitu. Sayang aja lu bapak lu. Itu pertimbangan namanya. Ini pertimbangannya Rasulullah. Kenapa kita masih tuntut juga saudara kita untuk kita masukin ke dalam neraka? Padahal dia juga umat Rasulullah. Dan Rasulullah menginginkan semua umatnya masuk dalam surga. Tapi kita menjadi penyebab umat Rasulullah masuk ke dalam neraka. Boleh jadi Rasulullah sakit hati kepada kita. Walaupun boleh jadi kita masuk surga.